Dan ini saya akan sharing, yakni judulnya adalah 5 alasan mengapa Windows 10 versi 903 adalah versi yang paling terbaik. Nah, jadi teman-teman, pada video ini saya akan memberikan kenapa sih alasan saya mengenai terkait Windows 10 versi 1903 itu adalah versi terbaik. Nah, by the way teman-teman, seperti kita ketahui Windows 10 itu kan punya banyak versi ya. Dan terakhir itu kalau nggak salah adalah versi 22H2 ya. Nah, tapi ada salah satu alasan kenapa saya bilang bahwa Windows 10 versi 1903 ini adalah versi yang terbaik menurut saya. Dan by the way buat teman-teman yang belum tahu ya, di sini saya menggunakan versi Windows 10 1903 ya. Dulu saya juga pernah upgrade ya ke Windows 10 22H2. Nah, tapi ternyata saya kira ya jauh lebih baik ya ternyata. Namun akan tetapi Windows 10 versi tersebut jadi agak buruk ya. Nah, salah satu alasan kenapa saya bilang Windows 10 22H2 itu buruk dan kenapa Windows 10 versi 1903 ini adalah yang terbaik. Yang pertama alasannya adalah Windows 10 versi 1903 ini lebih ringan. Kenapa demikian? Karena jujur aja, saya waktu itu pernah upgrade Windows 10 versi 22H2, itu terdapat banyak sekali berat. Dan juga bukan hanya berat doang ya teman-teman, tapi versi tersebut sepertinya jauh berbeda banget dengan versi 22H2. Dan justru versi 1903 ini menurut saya adalah lebih ringan. Karena kalau seperti yang kalian lihat di sini, ini versi 1903 ini sangatlah ringan sekali teman-teman. Apalagi di laptop saya yang cuman RAM-nya 4GB ini, menurut saya ini cukup yang paling terbaik ya. Ringan dan tidak banyak berbagai fitur. Beda sama Windows 10 yang telah dulu saya pernah update di 22H2, itu berat sekali. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, di versi ini menurut saya itu adalah yang paling ringan daripada versi 22H2. Ya, jadi itu yang menjadi alasan pertamanya. Nah, alasan yang kedua kenapa Windows 10 versi 1903 ini jauh lebih baik menurut saya adalah dia loadingnya itu lebih cepat teman-teman. Nah, jujur aja, waktu itu saya pernah update ke versi Windows 10 22H2 ya, itu loadingnya lemot banget. Bakal loading ketika booting, ketika loading welcome screen gitu lah. Padahal saya itu sudah mematikan berbagai fitur dan juga lain sebagainya. Tapi ternyata masih sangat lambat sekali. Dan akhirnya saya bilang bahwa Windows 10 versi 22H2 itu memang sangat lambat sekali dalam hal loading. Beda dengan versi Windows 10 yaitu 1903 yang dimana versi ini jauh lebih ringan. Jadi itu yang kenapa saya lebih suka versi ini, karena dia loadingnya lebih cepat banget. Bahkan saya ketika restart pun dan ketika loading pun dia lebih cepat banget dibandingkan Windows 10 yang pernah saya update dulu di versi 22H2. Jadi itulah alasan kedua, yakni adalah loading cepat. Yang memang itu adalah satu hal yang kenyataan teman-teman. Itu alasan keduanya. Dan alasan ketiga, kenapa versi 1903 ini jauh lebih baik adalah fitur ini tidak sebanyak dibandingkan 22H2. Jujur aja, saya dulu sangat kesal dengan versi 22H2 itu karena banyak banget fitur yang ditawarkan. Padahal kan nggak semua ya fitur-fitur Windows yang kita pakai gitu, misalnya kayak widget atau lain sebagainya. Tapi di versi 22H2 itu banyak sekali fitur-fitur yang nggak berguna menurut saya, itu jadinya kayak bikin berat gitu. Jadi itu yang saya bilang kenapa di versi 1903 ini adalah versi terbaik yang sangat oke lah buat PC dan laptop saya. Ya karena fitur-fiturnya itu tidak banyak gitu ya, tidak apa namanya, ya pokoknya macam-macam lah. Jadi itu ya alasan yang ketiga terkait fitur-fitur yang tidak banyak. Nah, alasan keempat yang kenapa saya bisa bilang Windows 10 versi 1903 ini adalah terbaik, ya ini adalah cocok buat keperluan browsing. Saya bilang kenapa versi ini lebih cocok buat browsing, karena selain dia ringan, juga loadingnya cepat ya, loading cepat itu juga versi ini sangat cocok buat browsing. Saya aja nih dalam browsing seperti Chrome dan browsing dengan Edge itu lebih cepat
dibandingkan versi 22H2 yang dulu pernah saya upgrade. Bakal teman-teman di versi 19.03 ini hampir semua browser yang saya jalankan itu berjalan dengan normal. Beda sama ketika saya upgrade ya di versi 22H2 dulu, browsernya itu jauh lebih lambat dibandingkan versi 19.03. Nah, jadi itu yang kenapa saya bilang alasan keempat ini bahwa Windows 10 versi 19.03 ini adalah yang terbaik daripada 22H2. Nah, jadi itu alasan keempat, yakni adalah semua browser itu dapat berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir alasan saya kenapa Windows 10 versi 19.03 ini jauh lebih baik adalah dia lebih hemat terhadap pemakaian RAM dan memori. Nah, jujur aja di versi 19.03 ini saya hampir menghitung ya, bakal saya ingat banget bahwa versi ini adalah hal yang sangat ringan dibandingkan versi 22H2. Bukannya karena RAM saya kecil ataupun hard disk saya kecil, tapi ini adalah kenyataan ya bahwa di versi 19.03 ini dia lebih hemat terhadap memori dan RAM. Jadi menurut saya jujur aja di versi ini memang sangat baik banget itu buat khusus yang RAM saya seperti ini. Ya, dulu jujur aja di versi 22H2 itu saya sempat boros banget terhadap RAM dan pemakaian memori. Bakal hampir semuanya itu habis gara-gara versi tersebut. Juga bukan hanya itu juga teman-teman ya. Dulu saya juga sempat mengalami masalah di versi 22H2. Nah, maka itu saya bilang kenapa di versi 19.03 ini saya bilang jauh lebih baik dalam pemakaian RAM dan memori, karena memang versi ini sangat cocok banget buat pengguna laptop maupun PC, yakni dia tidak banyak pemakaian RAM-nya dan juga pemakaian terhadap memori itu hanya sedikit atau CPU usage-nya itu hanya sedikit. Beda banget ya. 22H2 itu wah hampir habis lah semua itu pemakaian RAM dan CPU usage saya. Jadi itu yang alasan kelima, yakni adalah dimana versi ini saya bilang jauh lebih baik dalam pemakaian RAM dan juga memori. Jadi itu yang alasan kelima. Baiklah teman-teman, demikian yang saya bisa sharing terkait 5 alasan mengapa versi Windows 10 19.03 itu jauh lebih baik daripada versi 22H2. Nah, kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain, silahkan aja komen di bawah ya. Terus juga kalau teman-teman suka pada video ini, silahkan aja like dan juga jangan lupa subscribe. Terus jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. So, saya akhiri, kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.